Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat juga untuk belajarnya. Dan yang baru pulang kerja juga harus tetap semangat. Lanjut daripada materi kita sebelumnya, yaitu pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-11, yaitu tentang pemasangan dan juga konfigurasi awal pada komputer. Oh ya, suaranya cukup jelas atau masih kurang? Jelas, Pak. Ya. Selanjutnya ini ada dua poin utama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah langkah-langkah bagaimana merakit komponen perangkat keras atau hardware pada komputer atau PC. Yang kedua, bagaimana cara proses instalasi operasi pada komputer. Ya, selanjutnya yang pertama ini pada langkah-langkah merakit sebuah komputer pada perangkat keras, yaitu yang pertama sebuah persiapan, yaitu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu komponen-komponen apa yang diperlukan untuk melakukan perakitan komputer. Dalam perakitan komputer ini kita juga harus menentukan di mana kita merakitnya agar leluasa untuk bergerak atau tidak mengganggu aktivitas kita selama proses perakitan tersebut. Yang kedua yaitu proses perakitan. Nah, dalam memulai perakitan ini komponen-komponen komputer maupun perangkat keras atau hardware, yaitu kita harus memasangnya satu persatu yang diperlukan, mulai dari yang terkecil hingga mulai dari yang termudah itu hingga bagian yang tersulit juga. Kemudian yang ketiga itu ada pengujian. Nah, saat proses perakitan kita sudah selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu kita melakukan pengujian. Nah, pada tahap ini kita harus mengujinya, yaitu yang pertama dengan menghidupkan, nah kemudian dioperasikan. Nah, jika dihidupkan sudah benar, biasanya yang pertama itu akan keluar BIOS itu pada langkah awal. Nah, kalaupun nanti ada gagal ataupun dihidupkan tetapi tidak menampilkan apapun, hanya layar hitam saja, nah itu berarti pada proses perakitannya itu masih terdapat masalah atau langkah-langkah atau kita memasukkan sebuah uh, komponen pada pin yang tidak sesuai atau berbeda gitu. Nah, kemudian penanganan masalah yang keempat ini. Nah, pada tahap ini komputer yang telah kita selesai rakit yaitu ternyata mengalami masalah atau troubleshoot. Nah, kita harus bisa bagaimana mengatasi masalah ini. Bisa saja pada tahap ini ada proses instalasi atau penempatan pada komponen yang kurang tepat, misalnya kabel-kabel pada motherboard yang tidak sesuai atau kurang, yang seharusnya itu dimasukkan 8 pin, nah kita hanya memasukkannya 4 pin, nah itu ternyata kurang untuk sumber dayanya gitu. Nah, kemudian kita harus mengeceknya satu persatu terlebih dahulu lagi. Nah, di sini yaitu adalah mainboard atau motherboard. Nah, ini motherboard yang versi lama. Nanti yang versi terbarunya kita akan show lagi. Nah, yang pertama ini yaitu sebentar. Nah, yang pertama ini itu ada soket konektor.
pertama itu mainboard. Nah, di sini yang putih-putih ini atau yang berbentuk kotak dan yang di tengahnya ada kotak kosong ini, itu tempat kita dimana meletakkan sebuah prosesor. Nah, untuk meletakkan sebuah prosesor juga tidak sembarangan. Misalnya untuk pin-pinnya itu sudah sesuai dengan soketnya atau tipenya. Misalnya kalau pada tipe yang sekarang itu AMD Ryzen itu tipenya AM4. Nah, itu dudukannya berbeda, entah itu ada yang di atas atau yang ada yang di bawah. Biasanya itu ada tanda seperti segitiga di ujung prosesornya, dan juga pada dudukan pin di motherboardnya itu juga sama, jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, kemudian di yang bagian back panel konektor ini, nah ini biasanya untuk port-port input atau output. Nah, di sini biasanya terdapat untuk input portnya itu keyboard, mouse, kemudian outputnya ke monitor, ada juga ke audio. Nah, kemudian untuk yang port yang biru atau yang panjang ini, yang terdapat ada dua, dan juga ada dua lagi yang hitam ini, yaitu untuk kita meletakkan di mana itu sebuah memori atau RAM. Nah, biasanya kalau untuk yang ini kalau tidak salah antara DDR3 atau DDR4. Nah, bedanya yaitu DDR3 DDR4 dia terdapat uh, dua kepingan tuh, dan juga pembatasnya. Kalau DDR3 itu agak ke atas, kalau DDR4 itu agak ke bawah. Nah, DDR5 lagi tengah-tengah. Jadi antara sisi satu dengan sisi yang lainnya itu sama tuh. Nah, kita juga harus menentukan nih tipe yang sesuai dengan motherboard kita yang akan instalasi dengan RAM gitu. Misalnya DDR4, ya kita harus menyesuaikan dengan DDR4. Nah, tetapi biasanya itu pada kecepatan, misalnya si motherboard ini hanya mampu menampung kecepatan itu sebesar 2600 MHz untuk sebuah RAM gitu. Kemudian kita mempunyai RAM itu dengan kecepatan 3200. Nah, itu tetap bisa kita install pada motherboard atau PC kita. Tetapi tidak maksimal pada 3200 kecepatan dari si RAM itu. Akan tetapi menjalankan kecepatan maksimal dari motherboard itu. Jadi yang jalan itu nanti sebesar 2600. Jadi tidak masalah. Lebih besar dari kapasitas motherboard itu tidak masalah. Kemudian ada yang namanya di sini yang ATX power connector contohnya. Nah, ini yaitu untuk dari konektor dari power supply ya, dari power supply untuk motherboard untuk sumber dayanya. Nah, biasanya kemudian di atasnya juga suka ada itu untuk pin konektor untuk sumber daya kipas prosesor. Nah, kalau ini model lama, nanti kita akan coba model yang terbaru. Di sini kita akan mencari motherboard yang seri agak terbaru. Nah, agar lebih jelasnya kita Nah, agar lebih jelasnya ini untuk yang seri terbaru. Nah, ini yang kotak-kotak hitam ini yang banyak lubang-lubang kecil. Nah, ini untuk si prosesor. Nah, biasanya di pojok salah satu ini ada tanda seperti segitiga, dan di prosesor juga ada tanda seperti segitiga. Nah, itu fungsinya agar ketika kita meletakkan sebuah prosesor itu tidak salah pin-pinnya, dan juga sesuai gitu. Kalaupun salah nanti bisa pinnya ada yang patah, misalnya salah satu itu
bisa saja prosesornya akan tidak berfungsi. Nah, kemudian yang ada tanda seperti kipas ini, yang biru ini di pojokan bawah, kanan bawah, yaitu fungsi untuk slot daya atau sumber daya kipas bagi prosesor. Nah, biasanya di atas prosesor ini ada kipasnya lagi. Nah, kemudian yang satunya lagi yang di atas ini yang ada 8 pin. Nah, ini untuk sumber daya si prosesor. Kalau kita kurang untuk menyambungkan pinnya, misalnya hanya 4 ataupun tidak sama sekali, nah itu si prosesornya tidak akan jalan. Bisa saja hanya menampilkan layar hitam saja dan tidak masuk ke dalam BIOS. Nah, kemudian yang di sini yaitu bagian di mana terdapat port input dan output. Nah, di sini juga ada sebuah port untuk sumber daya fan atau kipas ya. Nah, di sini yang merah bawah ini, yang panjang ini, yang soket itu untuk penempatan di mana sebuah RAM atau memori. Nah, ini tipenya untuk yang jenis DDR4. Nah, kemudian yang di bawahnya itu yang banyak pin atau konektor ini, yang hitam ini yang paling bawah. Nah, itu untuk sumber daya motherboard dari power supply. Berarti kita harus mencolokkannya full. Nah, kemudian ada beberapa nih, ada 1, 2, 3, 4 di pojok kiri bawah. Nah, itu biasanya untuk tambahan memory room atau tambahan harddisk, bisa harddisk, tambahan harddisk atau SSD tipe SATA juga bisa. Nah, kalau untuk yang disknya tipe tipe M.2 NVMe atau M.2 SATA, nah dia biasanya ada di sebelah sini. Dia ada di dekat mana ya? Ya, ada di dekat sini, di antara yang slot-slot yang hitam ini. Nah, kalau yang ini biasanya untuk slot NAC card atau network access. Bisa untuk wireless adapter, jadi komputer kita bisa tersambung ke internet menggunakan jaringan wifi. Kemudian yang satu lagi yang bawahnya yang merah ini untuk GPU card. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya lagi yang berwarna putih yang kecil-kecil ini, itu untuk koneksi atau port ke, ada tombol power, USB, kemudian audio, kemudian tombol reset juga ada gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan materi kita. Nah, sebelum tahap persiapan untuk merakit komputer itu, kita harus menyiapkan komponen-komponen perangkat keras seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, yaitu seperti adanya memori RAM, terus memori atau media penyimpanan berupa SSD atau HDD. Nah, kemudian ada RAM juga, diperlukan juga GPU card untuk menambah memaksimalkan grafis atau tampilan display. Kemudian jika ada driver CD atau CD driver, nah itu setelah nanti proses instalasi sistem operasi selesai, nah itu kita bisa menambahkan instalasi driver. Nah, itu untuk memaksimalkan kinerja dari perangkat-perangkat hardware yang didukung. Kemudian pada proses perakitan komputer itu tahap-tahap atau prosesnya itu diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita harus memasang jumper pada mainboard, kemudian prosesor, heatsink, kipas prosesor, kemudian ada memori atau RAM, kemudian memasang mainboard pada casing, ada video card juga, harus adapter, kemudian media penyimpanan SSD atau HDD yang akan kita gunakan, kemudian ada juga power supply, kemudian setelahnya itu kabel-kabel pada motherboard atau mainboard kita rakit, kemudian yaitu finishing dan juga testing. Nah, di sini yaitu yang pertama kita memasang jumper. Nah, biasanya itu
kalau nggak salah itu ada di bawah. Itu jumpernya itu eh, bentuknya kecil, misalnya hitam. Nah, kemudian jumper ini kan merupakan komponen yang memang kecil, yaitu sebagai pengatur CPU agar tekanan yang masuk ke dalam mainboard itu stabil. Nah, kemudian di sini ada pasangan prosesor. Oh ya, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tadi Abdul Aziz angkat tangan. Oke, kita lanjut. Kemudian pemasang prosesor. Nah, di sini biasanya pemasang prosesor itu kita sesuaikan dengan pin atau tipenya. Misal tipenya AM4 pada prosesor. Nah, tipe pada soket atau motherboard juga harus tipenya yang sama. Walaupun berbeda nanti itu tidak akan berguna. Ya karena tentunya ini salah satu piranti yang utama itu. Jadi kita harus sesuai juga dengan tipenya. Motherboardnya tipe soketnya apa untuk prosesor. Nah, prosesor kita mendukung tipe soket apa tuh. Nah, kemudian heatsink, nah kipas prosesor. Nah, ini biasanya dipasang yaitu pada di atas prosesor agar si prosesornya itu tidak panas, ya mungkin hanya hangat saja gitu. Jadi untuk menghindari hawa panas dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti not responding, ataupun ketika kita sedang melakukan pekerjaan misal dengan office work, nah agar tidak terjadi seperti ya tidak berfungsi sama sekali ataupun ngehang, itu salah satu fungsi dari kipas prosesor. Nah, kemudian pemasangan memori RAM. Nah, memori RAM ini yang saat ini biasanya ada, ya DDR3 masih banyak digunakan juga, dan juga DDR4. Nah, yang terbaru itu DDR5. Nah, di sini kita harus memastikan soketnya mendukung tipe DDR yang berapa. Tuh. Nah, kemudian setelah itu kita memasang mainboard pada casing. Nah, setelah bagian-bagian terkecil itu sudah kita pasang, kita setelahnya itu memasang mainboard atau motherboard ke dalam sebuah casing. Kemudian setelah itu kita dapat memasang VGA card dengan disesuaikan. Biasanya ada port atau lubang pada casing belakang itu yang dapat kita buka. Kita sesuaikan dengan posisi pada motherboardnya. Nah, kemudian ini contoh dari wireless adapter atau penangkap sinyal WiFi untuk jenis komputer PC atau personal komputer. Kemudian kita dapat memasangkan media penyimpanan berupa SSD atau HDD. Nah, tadi seperti misal contoh yang motherboard 3 byte itu, dia yang di pojok kiri bawah itu ada yang namanya port untuk penambahan media penyimpanan untuk hard disk. Tuh. Ini untuk hard disk. Nah, di sini ada port-portnya yang akan kita colokan. Nah, di sini ada koneksinya, bisa berupa hard disk biasa atau SSD yang SATA, itu bisa, itu lebih baik. Nah, di sini juga ada yang untuk media penyimpanan M.2 NVMe. Nah, ini tipe jenis media penyimpanan yang terbaru, itu kecepatannya yang saat ini paling cepat di antara media penyimpanan yang lain. Nah, kalau dia tipenya untuk dipasangkan yaitu kita masukkan ke konektor pin, kemudian kita kencangkan dengan mur atau baut, tidak menggunakan kabel lagi.
Nah, kemudian setelahnya itu kita pasang power supply. Biasanya kalau komputer yang model lama itu atau PC model lama itu power supply-nya berada di posisi atas. Nah, kalau yang sekarang-sekarang kebanyakan itu berada di bawah. Tinggal kita sesuaikan saja. Nah, kalau bisa untuk power supply itu dayanya jangan yang pas gitu. Ketika misalnya pada prosesor membutuhkan daya misalnya 50 watt, kemudian kipas 50, kemudian motherboard 100. Nah, kita jangan yang pas gitu. Kalau bisa lebihin agar kinerjanya maksimal. Bisa saja kalaupun nanti pas ataupun kurang, ada bagian-bagian atau komponen yang tidak berjalan dengan maksimal, seperti misalnya naik turun kipasnya, misalnya uh, berputarnya cepat ataupun tiba-tiba nanti jadi lambat tuh. Nah, kemudian ini itu jenis-jenis kabel dari casing, ada juga dari yang power supply. Nah, yang gambar sebelah kanan ini yang ada HDD LED yang ada 4 ini, terus reset, ada power switch. Nah, ini itu dari bagian casing. Nah, biasanya tombolnya itu ada di depan kalau udah di atas. Nah, itu kita pasangkan. Nah, kalau dalam buku panduan itu ada contohnya. Misal posisi yang HDD LED ini itu ada di posisi sebelah mana itu. Nah, yang mereka itu biasanya memang deketan atau rapat. Tinggal nanti contohnya itu pada posisinya. Kalaupun salah nanti ya biasanya ada tombol yang tidak berfungsi. Sebaiknya perhatikan juga pada manual booknya atau buku panduannya. Kalau yang baru pertama kali mencoba untuk melakukan perakitan komputer gitu. Nah, kemudian ini beberapa poin-poin atau port atau konektor dari power supply. Nah, yang untuk yang panjang ini yaitu untuk kabel power pada motherboard. Nah, kemudian ada untuk yang hard disk juga, ini untuk yang model jenis lama tuh. Kalau yang jenis baru biasanya tuh variasinya lebih sedikit ataupun berbeda. Nah, kemudian setelah melakukan perakitan, kita harus melakukan finishing dan juga testing. Nah, finishingnya itu yang pertama kita pasang penutup casing ya dengan sempurna atau rapat, ataupun pada tiap-tiap bagian tidak yang kendor, atau kalau harus bisa kita pastikan itu terpasang dengan benar dan juga kencang. Kemudian kabel port dari VGA ke monitor dan juga colokan kabel powernya, nah harus kita pastikan juga. Nah, setelahnya power CPU, kemudian kita coba nyalakan apakah dia akan muncul ke dalam tampilan BIOS ataupun tidak. Kalaupun masih belum, nah berarti pada proses perakitan itu kita ada yang salah ataupun misalnya ada yang miss. Kalaupun sudah benar, nanti itu akan menuju kepada BIOS. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu tahap instalasi sistem operasi komputer. Nah, di sini yaitu yang pertama, nah instalasi ini itu pemasangan satu perangkat atau software ke dalam suatu sistem, dan juga pada komputer merupakan pemasangan suatu produk yang berkaitan dengan komputer yang bermuatan sistem operasinya. Nah, kemudian pemasangan software atau sistem operasi yang utama dilakukan sebelum melanjutkan untuk pemasangan produk sistem lainnya yang akan menunjang operasi komputer tersebut. Kemudian ada jenis banyak perangkat lunak sistem operasi yang dapat dipasang pada jenis perangkat komputer. Contohnya itu ada Microsoft Windows. Windows itu ada beberapa bagian, ada XP, Vista, 7, kemudian 8, 8.1, ada 10, yang terbaru itu ada yang 11. Kemudian ada Apple Mac OS, ada Linux, kemudian ada Mandriva, Fedora, dan juga lainnya, ada biasanya Ubuntu, ada Linux CentOS juga, Kali Linux. Nah, kemudian di sini karena masih banyaknya jenis software yang digunakan pada suatu sistem,
Nah, di sini secara umum yaitu kita akan mencoba untuk proses instalasi itu menggunakan sistem operasi Windows 7 atau Windows 7. Nah, tadi kita ketika akan atau mentesting perakitan komputer kita, nah itu secara umum atau benarnya itu ketika dinyalakan akan tampil ke halaman BIOS ketika belum ada OS-nya atau belum ada instalasi sistem operasinya. Nah, itu contoh tampilan BIOS seperti ini. Nah, ini BIOS pada umumnya atau masih model lama ya, atau pada laptop yang lama juga masih sama seperti ini. Nah, biasanya kita atau masuk ke dalam BIOS ini menggunakan tombol Delta F1, F2, F12 atau Fn F2, tergantung pada jenis perangkat yang kita punya, itu baik itu komputer maupun laptop. Kemudian kita harus men-setting BIOS atau booting prioritas yang utama. Nah, di sini pada gambar ini kita harus men-setting untuk bootingnya itu yang pertama itu bisa dari CD atau DVD ataupun dari flash disk. Misalnya sistem operasi kita instalasinya itu berada pada CD atau DVD. Nah, kita pilih CD atau DVD. Kalaupun ada pada flash disk, kita pilih itu pada flash disk. Itu untuk yang pertama kali booting. Kemudian yang kedua hard drive atau media penyimpanan atau HDD, hard disk ataupun SSD. Nah, itu bila mana ketika proses instalasi sudah selesai, nah kan pada umumnya kita pasti mencabut flash disk ataupun CD atau DVD yang ada OS-nya itu. Nah, kemudian akan jalan booting yang setelahnya, yang prioritasnya yaitu yang kedua hard drive, karena yang DVD atau DVD kosong gitu. Nah, kemudian kita men-setting itu media penyimpanan yang akan kita gunakan. Nah, kemudian setelah itu setelah disetting BIOS-nya, kita exit, bisa menekan F10 atau tombol lainnya sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Itu biasanya berbeda-beda. Ada yang ESC, ada yang F10. Tuh. Kemudian setelah tampil seperti gambar seperti ini, yaitu dengan kalimat press any key to boot from CD or DVD. Nah, kita harus pencet atau tekan tombol apapun, bisa enter, bisa spasi. Nah, setelahnya itu kita akan dilanjutkan pada tampilan instalasi Windows 7 seperti di bawah ini. Yaitu yang pertama, bahasa untuk menginstal yang akan kita gunakan. Nah, biasanya itu bahasa Inggris. Kemudian time and currency format atau waktu dan juga currency itu biasanya nilai atau jenis mata uang. Kita menggunakan Indonesia. Kemudian keyboard inputnya itu defaultnya itu US. Kemudian kita klik next. Setelahnya itu install, kita harus klik install now. Kemudian instalasi sistem operasi ini, nah setelah install now itu kemudian akan tampil sebuah halaman. Itu di sini halaman lisensi itu kita boleh kalau ingin membacanya terlebih dahulu, yaitu berupa syarat dan ketentuan dari sistem operasi Windows 7 atau Windows 7. Nah, jika sudah, kita centang pada yang di bawah itu, yaitu accept the lisensi, karena kita akan menyetujui peraturan dari lisensi Windows 7 ini. Nah, kalau sudah, kita klik next. Kemudian kita pilih custom. Nah, di sini kita langsung saja oke. Nah, misalnya di sini kan ada satu disk drive. Nah, kalau kita ingin membaginya menjadi dua, kita delete dulu, kemudian kita bikin baru. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu bagaimana cara kita membagi sebuah partisi hard disk, misalnya jadi dari satu menjadi dua. Tuh. Kalau yang sudah ada OS-nya menggunakan disk management. Kalau di sini hampir sama,
kita membaginya gitu, kita bikin baru, kemudian oke, selanjutnya klik next. Nah seperti ini tadi, yang tadinya ada satu partisi jadi ada dua. Kalau yang sistem itu tidak dihitung, jadi nanti partisi yang utama itu partisi 2 dan juga 3. 3 ini yang unallocated space. Nah kita menginstal Windowsnya di partisi yang kedua tuh, atau yang pertama yang dengan tipenya yang primary. Kemudian kita pilih next. Nah biasanya pada tahap ini ketika kita akan menginstal sebuah OS atau install ulang, nah itu kadang ada yang terkendala dengan tipe jenis harddisk yang digunakan atau OS yang digunakan. Bisa itu masalah GPR, GPT atau MBR. Misalnya sebelumnya tipe harddisknya itu MBR, kemudian OS-nya GPT. Nah kita harus merubah salah satu agar tipenya sama. Nah, biasanya kalau untuk yang sekarang itu yang baru-baru itu tipenya GPT. Tuh. Nah, kalaupun itu ditemukan pada tahap ini, selanjutnya jangan di next dulu. Kita harus merubah formatnya terlebih dahulu. Karena nanti pada tengah-tengah instalasi itu biasanya akan mengalami kendala. Klik next. Nah, pada tahap ini atau instalasi sedang berjalan biasanya memakan waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kita biarkan saja, jangan menekan tombol apapun, dan pastikan misal baterai kalau laptop itu cukup, atau sambil dicas boleh. Nah, atau pada komputer, nah kalau bisa jangan sampai mati listriknya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Pak, ada saya. Ya, silakan. Iya, perlukah untuk melakukan clear CMOS sebelum menginstalasi motherboard baru? Ya, agak kurang jelas. Perlu nggak sih Pak melakukan clear CMOS sebelum menginstalasi motherboard baru atau papan induk baru? Melakukan Clear CMOS sebelum menginstalasi papan induk baru atau motherboard. saya rasa tidak perlu ya, karena saya sebelumnya terakhir itu pernah mencoba mengerjain teman saya itu rakit 2 PC. Nah itu tidak perlu dibersihkan apa yang namanya tadi itu. Jadi ketika setelah selesai merakit bisa langsung masuk ke BIOS dan install OS-nya tuh. Jadi nggak wajib sih. Oh iya Pak. Makasih. Ya, ada yang ingin tanyakan lagi yang lain? Oh ya, di sini ada yang masih belum Izin bertanya Pak, kalau boleh tahu fungsi BIOS buat apa Pak ya? fungsi BIOS. Oke, fungsi BIOS itu salah satunya itu untuk uh, kita mengatur, yang pertama itu booting yang prioritas itu menggunakan piranti yang mana atau jenis yang mana. Bisa jenis atau hardware yang pertama, bisa hard disk, bisa menggunakan CD itu untuk booting. Ataupun jika kita juga bisa mengatur format dari apa namanya, tanggal yang sesuai dengan kita, itu time zone-nya tuh. Bisa juga untuk mengatur apa namanya ya,
Biasanya sih kalau defaultnya itu untuk mengatur kecepatan dari RAM juga bisa. Walaupun yang biasa suka ngoprek-ngoprek komputer, misalnya mengoverclock kecepatannya gitu agar lebih maksimal lagi. Ataupun juga sebenarnya sih fungsinya banyak, cuman biasanya ini emang eh, di awal sih biasanya untuk settingnya itu ketika belum ada OS-nya atau ketika mau install ulang. Nah, biasanya kalau fungsi salah satu untuk install ulang itu kita menentukan boot atau booting priority yang pertama itu yang mana, bisa menggunakan CD, flash disk ataupun hard disk. Tuh, biasanya yang pertama itu CD atau flash disk. Nah, yang kedua itu priority-nya itu hard disk atau media penyimpanan. Nah, ketika proses instalasi sudah selesai, kemudian kan kita cabut CD atau flash disknya, kemudian akan naik yang si hard disk itu jadi yang pertama tuh. Kemudian perubahan format juga, perubahan format tipenya bisa dari tipe disknya itu NFTS kalau nggak salah. Itu sih untuk konfigurasi dasar sih lebih tepatnya tuh. Terima kasih Pak. Ya di sini ada yang belum mengikuti UTS. Masih banyak ya? Nanti di mata kuliah ini akan ada UTS susulan itu bagi yang belum mengikuti sebelumnya ataupun yang misalnya baru masuk di pertengahan gitu. Tetapi dengan ketentuan itu ada beberapa soal yang akan saya ubah. Kemudian ya untuk jumlah soalnya sama dengan yang sebelumnya, kalau nggak salah itu ada 30. Insya Allah nanti akan saya infokan lagi tuh untuk UTS yang susulannya ya, terkait ketentuannya bagaimana. Yang pasti yang belum mengikuti sebelumnya ataupun yang melewatkan ataupun yang baru masuk itu tetap masih bisa untuk mengerjakan UTS atau mengikutinya. Izin masukan Pak. Gimana kalau gini Pak, data-datanya yang belum UTS itu kan ada mungkin di-share aja di grup biar pada tahu gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ada yang ingin tanyakan lagi? Ada Pak, ada. Loh, saya lagi. Waktu aja nanti. Kenapa sih Pak? Biasanya dulu saya tuh pernah instalasi gitu kan. Ada kasus gitu kan, kasusnya apa sistem operasinya, sistem operasi biasanya gitu kan tidak dapat mengakses ke pengaturan BIOS, jadi nggak nangkap itu. Kenapa ya Pak? Nggak bisa masuk ke BIOS ya atau pengaturan? Iya Pak, jadi nggak. Iya. Ya biasanya ketika mau masuk ke BIOS itu ketika sudah ada OS-nya ya, kalau nggak salah ketika kita akan menyalakan sebuah komputer atau laptop baru menekan tombol power nih. Nah kita itu langsung menekan tombol suggest, menekan tombol biasanya itu F1, F2, F2, F12 atau delete. Nah itu coba aja itu dibarengin tuh, dicoba. Jadi sebelum
Ya, Arif, bagaimana? Cukup Pak. Makasih. Apakah masih ada atau sudah cukup? Kalau begitu, nanti terkait yang tes susulan atau yang belum, nanti akan segera. Yuk. Dan juga ya, nanti kita juga di semester ini masih ada satu tugas atau tes lagi yang masih menunggu. Di mana? Di luar? Iya Pak. Oh iya. Jelas Pak. Jelas, Pak. Saya akhiri pertemuan pada malam ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan bertanya. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.